Baiklah ya, kita lanjutkan dari sesi yang kemarin. Sesi-sesi sebelumnya kita telah membahas bagian-bagian dari prosesor atau CPU. Pada sesi yang lalu itu sempat kita bahas ada substrat yang warnanya hijau, kemudian ada core yang letaknya di tengah yang berupa chip silikon, kemudian ada pin di baliknya itu, kemudian ada juga IHS, Integrated Heart Spreader. Bagi mereka yang belum melihat, kami silahkan melihat di video-video sebelumnya. Di sisi lain, kita juga telah membahas bahwa PC itu ada 3 macam ya. Ada PC server, PC desktop, dan PC laptop. Nah, ini juga sudah kita bahas pada video sebelum ini. Silakan Anda mengulang bagi mereka yang belum melihatnya. Kali ini kita akan lanjutkan, yaitu membahas tentang sistem koneksi dari prosesor-prosesor ini. Sistem koneksinya dengan motherboard. Jadi dengan motherboardnya ini. Ya. Kalau kita lihat di sini, kita pandang dari sistem koneksi prosesor ke motherboardnya, bagaimana dia terkoneksi dengannya, maka itu ada beberapa tipe jenis prosesor. Ya. Yang pertama saya jelaskan di sini, saya siapkan dulu, adalah yang dikenal dengan nama prosesor PGA. Nih, PGA. Itu kependekan dari Pin Grid Array. Pin Grid Array. Nah, prosesor yang pin grid array itu di bagian bawahnya prosesor itu ada pin-pinnya. Dan pin-pin inilah yang menjadi penghubung untuk koneksi dengan motherboardnya. Ini pin-pinnya mungkin bisa didekatkan ya, bisa diperlihatkan di situ pin-pinnya dibolak-balik supaya pinnya kelihatan begitu ya. Bagaimana? Oke ya. Itu tadi adalah yang tipe PGA, jadi ada pin-pinnya sesuai dengan namanya. Yang kedua ada tipe yang LGA. Ini Land Grid Array, kependekan dari itu. Land Grid Array. Nah, kalau ini tidak ada pinnya, tapi yang ada adalah titik-titik koneksi. Jadi ada semacam titik-titik itu noda-noda ya, yang dilengketkan pada bagian bawah prosesor. Contohnya adalah ini ya, mungkin bisa diperlihatkan juga dibolak-balik bahwa itu nggak ada pinnya ya. Itu tipe LGA. Oke ya. Dan yang berikutnya adalah BGA, Ball Grid Array. Nih, Grid Array. Nah, ini adalah tipe prosesor yang sekarang masih banyak digunakan. Ya, jadi pada prosesor modern nanti lebih banyak pada LGA sama BGA. Ya, nah kita akan bahas satu persatu semuanya ini. Tapi di sisi lain sebagai bandingan itu ada juga tipe prosesor yang dikatakan dia menggunakan sistem slot. Kayak begini, jadi nanti dudukan prosesornya itu berupa slot juga. Tapi ini adalah sistem lama yang sudah tidak dipakai lagi. Namun ini tetap kita bahas sebagai bandingan supaya kita tahu lebih jelas bahwa sistem koneksi dari prosesor atau CPU itu banyak sekali. Jadi ini hanya sebagai bandingan aja nanti. Jadi ini ada tipe slot ya. Ini saya tuliskan. Nah, kemudian ada juga yang dikenal dengan nama slot cat. Nah, slot cat ini singkatan dari slot dan socket ya.
begini, apa yang dimaksud nanti akan kita jelaskan sendiri pada bab sendiri. Slot plus soket ya. Ini dia singkat slot cat. 5 tipe ini yang nanti akan kita bahas. Ingat baik-baik bahwa yang ini adalah tipe lama yang sudah tidak dipakai lagi, yang masih dipakai adalah yang ini. Ya. Ini adalah gambaran tentang tipe atau jenis prosesor berdasarkan sistem koneksinya ke motherboardnya. Ya. Jadi nanti di sini tentu ya, kalau PGA nanti di motherboardnya yang berpin-pin itu akan dipasang di motherboard yang soketnya memang cocok untuk PGA. Karena PGA ini ada pin-pinnya, maka nanti di tempat konektor yang ada di motherboard, tempat prosesor dipasangkan, itu berupa lubang-lubang. Pin-pin itu nanti yang akan masuk ke lubang itu. Ya, ini contoh, coba ya, ini yang untuk prosesor tipe PGA, yang prosesornya punya pin-pin tadi. Nah, ini adalah konektor tempat prosesor itu dimasukkan. Jadi boleh dikatakan dudukan prosesor di motherboard. Dudukan prosesor di motherboard ini dikenal dengan nama soket, ya. Jadi kalau prosesornya itu tipe PGA seperti tadi, maka soketnya disebut soket PGA, ya. Nah, saya tuliskan dulu di sini. Nah, ini bisa dilihat juga, ini PGA yang miliknya AMD. Kalau yang tadi itu miliknya Intel. Nah, di sini saya perkenalkan yang selanjutnya. Ya, sebentar. Mana? Yang kedua adalah prosesor yang tipe LGA, yang tadi nggak ada pin-pinnya. Kalau kayak begini, maka dudukan prosesor di motherboardnya punya pin. Jadi pinnya beralih ke situ, bukan di sini. Nah, soket itu atau dudukan prosesor itu dikenal dengan nama soket LGA. Contohnya ini yang untuk soket LGA. Nah, ini nih. Ya, itu ada pin-pinnya itu di situ. Oke, bisa dilihat ya. Nah, sekarang untuk BGA, kebetulan saya tidak memiliki contohnya. Kenapa? Kalau BGA itu nanti, itu adalah tipe prosesor yang langsung disolder ke motherboardnya. Kenapa saya tidak punya? Tidak ada ya di tempat saya di sana, di lab saya itu ada. Tapi kan prosesornya sudah tersolder ke motherboardnya, masa mau saya lepas? Jadi kan nggak mungkin ya. Jadi kayak begitu, jadi kita lewati saja yang ini. Kemudian yang tipe slot, kayak contohnya ini nih prosesornya. Nah, ini motherboard tipe lama ya, ini miliknya Pentium 2, Pentium 3, Pentium 3 kalau nggak salah ini. Nah, tempat dudukan prosesornya bukan soket tapi slot. Ini dia tempat dudukan prosesor. Dan ini di prosesornya ini ada soket ini ya. Ini ada soket nih. Jadi nanti masangnya ya sudah dipasang kayak begini aja. Nah, kayak gini. Nancap dia. Nah, ini tipe lama ya, sekarang sudah nggak ada lagi. Tapi ini hanya untuk pengetahuan aja supaya kita tahu bahwa ternyata sistem koneksi prosesor itu banyak sekali. Ini sebagai suatu contoh. Nah, slotnya ini sendiri, slot prosesor ini disebut macam-macam ya. Kalau miliknya Intel, contohnya ini Intel ya, slotnya itu disebut slot 1 begitu. Dan nanti ada apa bahasan sendiri. Kalau milik AMD persis kayak begini juga, tapi dia nyebutnya slot A seperti itu ya. Nah, nanti apa yang tipe slot cat, nah itu nanti akan kita bahas tersendiri ya. Oke, ini saya tadi ada contoh juga sih ini, tapi ini yang dari tipe anu ya, yang slot tadi kalau saya buka kayak gini. Nah, dia ini menggunakan prosesor BGA ini.
Jadi ini tersolder langsung ke PCB ini. Jadi begini ya, kalau ini heatsinknya saya lepas semua, maka ini ada PCB. Setelah saya buka, isinya seperti inilah. Nah, prosesornya itu tersolder di sini. Nah, ini yang tersolder ini adalah tipe BGA. Kalau yang di motherboard sama, nanti prosesornya tersolder langsung di sini. Dan macamnya kayak begini juga ini, mirip. Mungkin ini bisa ditunjukkan ya, yang tipe BGA itu, situ. Nah, itu bisa dilihat. Itu tersolder langsung itu. Yang di motherboard nanti kayak begitu ya. Justru di apa ya, prosesor mobile yang untuk laptop ya, yang sekarang itu mayoritas BGA. Jadi dia tersolder langsung ke motherboardnya untuk yang tipe laptop. Baik ya, kita akan bahas satu persatu tentang sistem koneksi ini. Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Nggak ada? Kita lanjut aja pada sesi berikutnya.